BEM 121040023 dari kelas 3B akuntansi. Dan di sini saya bersama dengan rekan saya. Oke, aku Riza Dinanda Radia Kartika. Kalian boleh manggil aku Riza ataupun Dinda. Aku sekarang seorang mahasiswa di Universitas Singapura Karawang dan aku sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 7. Ya, jadi mungkin cukup segitu aja kali ya perkenalan pada audiens kita hari ini. Dan sini kita langsung masuk ke materinya aja ya. Ya, boleh. Di sini kita bakal membahas tentang akuntansi pemerintahan, dan di sini saya juga udah menyiapkan nih tentang daftar apa saja sih yang bakal kita bahas pada hari ini gitu. Ya. Iya, boleh. Jadi di sini ada tentang SAP. Sebelumnya udah tahu belum sih deh apa itu SAP? Oke, dari aku sendiri aku nggak tahu apa itu SAP. Aku juga nggak pernah dengar apa itu SAP. Mungkin kamu boleh ngejelasin sedikit nih pembahasan secara ringkasnya mengenai SAP. Ya, jadi izin jawab ya. Di sini saya bakal menjelaskan tentang apa sih itu SAP. Ya. Jadi SAP itu adalah standar akuntansi pemerintahan. Nah, di mana itu standar akuntansi yang digunakan oleh para pemerintah kita untuk menyusun laporan keuangan, gitu ya. Dan pada SAP ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Iya. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Cuma ada perubahan lagi nih teh di antara Peraturan Pemerintahan Nomor 71 itu, yaitu pada tahun 2010 sampai 2014, dan itu menggunakannya lampiran 2 yang dimana itu basis menuju aktual. Kemudian melakukan perubahan lagi di tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan lampiran 1 yang dimana itu basis aktual. Dan mungkin ada yang mau ditanyain deh terkait yang sudah saya jelaskan. Oke. Dari aku sendiri sih kalau misalkan ditanya apa ada yang ditanyain, jelas ada dong. Karena kan tadi dari kamu sendiri kan ngejelasin ke aku itu singkat banget gitu loh. Jadi aku sendiri juga Masih bingung gitu ya? ya sedang paham. Ya. Jadi sebenarnya aku mau nanya nih, dari SAP sendiri itu siapa sih yang mengesahkannya? Jadi bisa dijawab ya teh. SAP itu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, yang dimana pada waktu itu eranya mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali ya. Iya. Yang lebih dikenal itu Pak SBY. Oke, aku mau nanya lagi, boleh nggak nih? Boleh dong. Oke, aku di sini mau nanya nih, waktu disahkannya itu diundangkannya, kan tadi disahkannya itu oleh Presiden SBY ya. Iya. Nah, dan diundangkannya itu oleh siapa ya? Kalau aku boleh tahu. Dan diundangkannya itu oleh Kementerian Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Dan mungkin teteh barangkali mau tahu tanggal, bulan, dan tahun pengesahannya SAP ini. Boleh. Nah, jadi tanggal, bulan, dan tahun pengesahan SAP ini disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Oke, dari aku sendiri sih untuk materi SAP ini udah cukup jelas ya, secara umum gambaran umumnya untuk aku orang awam ini, dan mungkin bisa di next ke materi selanjutnya kali ya. Baik, jadi di sini kita bakal next ke materi selanjutnya ya tentang LKPP. Jadi LKPP ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat, yang dimana ini adalah laporan keuangan yang dipakai oleh para pemerintah kita tuh. Dan Oke, aku mau nanya nih, untuk LKPP ini itu
apa aja sih yang isinya itu yang ada di dalam LKPP itu sendiri? Oh iya, jadi sebelum saya menjawab tentang pertanyaan Teteh, sini saya spill dulu ya. Untuk LKPP itu disusun dan disajikannya pada tahun 2004, yang dimana isinya itu ada pada tahun 2004 itu ada realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu untuk isinya sendiri itu yang tadi ya, yang Iya. seperti neraca gitu-gitu ya? Iya. Oke. Aku mau nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh dong. Oke, aku mau nanya nih, apakah ada perubahan sejak pertama kali dibuat hingga saat ini untuk LKPP itu sendiri? Jelas, itu pasti ada perubahan ya, karena kan zaman makin ke depan kan makin maju nih. Ya. Jadi mungkin begitu juga dengan LKPP pasti Iya. mengalami perubahan. Jadi LKPP ini mengalami perubahan di awal tahun 2004 itu menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2003 dan mengalami perubahan di tahun berikutnya itu pada tahun 2005 yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 dan ini berlaku sampai dengan 2009. Nah, kemudian pada tahun 2010 itu SAP-nya berubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 lampiran 2 basis menuju aktual. Itu berlaku sampai dengan 2014 dan pada tahun 2015 sampai sekarang nih, sampai tahun 2023 itu kita menganut di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 1 yaitu basis aktual. Oke. Kalau di LKPP ini sendiri itu sebenarnya ada laporan bertanggungjawabnya nggak sih? Jelas ada dong, dan di sini saya juga udah bawa nih materi terkait tentang laporan pertanggungjawaban pada LKPP. Oke. Mungkin Tete juga Boleh bisa ditunjukin nggak bukunya? Mungkin Tete juga bisa lihat-lihat gitu kali ya. Ya, Nah, di sini ada pernyataan pertanggungjawaban yang dimana itu sama aja tentang laporan pertanggungjawabannya ya tentang LKPP. Jadi pernyataan pertanggungjawaban ini adalah isinya LKPP tahun 2022 yang telah diaudit terdiri dari laporan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, operasional, ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLK yang sebagaimana terlampir dan merupakan itu tanggung jawab para pemerintah. Dan selanjutnya LKPP ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dengan posisi keuangan pemerintahan pusat secara layak sesuai dengan SAP yang berlaku sampai sekarang, yaitu SAP PP 71 tahun 2010 itu Nah, kemudian berikutnya di sini LKPP tahun 2022 merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang bisa disingkat juga LKPL dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau yang bisa disingkat juga dengan LKBUN. Oke, jelas banget nih untuk materi dari tanggung jawab LKPP ini sendiri ya. Ya. Dan untuk LKPP ini sendiri juga menurut aku udah cukup sih. Mungkin bisa next ke permasalahan selanjutnya kali ya yang akan kita bahas. Jadi pertanyaan selanjutnya itu pembahasannya terkait tentang sistem akuntansi instansi. Bentar, berarti kalau mengenai instansi itu berarti tentang suatu pemerintahan, bener nggak? Benar. Dan di sini mungkin Teteh mau tahu atau mau saya jelasin nih tentang apa sih atau bagaimana sih sistem akuntansi instansi itu. Oh, boleh banget. Aku tertarik sih ya. Jadi sini saya juga udah bawa materi tentang sistem akuntansi instansi SAI yang dimana ini ada Satker. Satker adalah satuan kerja itu singkatannya ya. Ya dimana Satker ini biasa terletak pada kota atau kabupaten. Ya. Dan kemudian di sini menuju kepada wilayah atau provinsi yang biasanya di mana ini adalah kantor pusat yang berada di provinsi-provinsi tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah eselon 1. Terus lanjut ke
K atau L. Di sini adalah nama kementerian atau lembaganya. Iya. Dan di sini ada LKKL tuh. Dan di sini juga saya udah bikin contoh nih untuk terkait sistem akuntansi instansi. Iya. Dan itu saya bikin sistemnya tentang Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tuh. Berarti untuk contohnya gimana tuh? Boleh dijelasin nggak nih ke aku? Untuk contohnya sendiri itu yang pertama ada satker ya. Iya. Satkernya itu untuk Kemenkumham itu yang pertama ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon di Jalan Sisingamaraja nomor 33 Panjunan, Kecamatan Lemauku, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan kode pos 45112. Oke. Lalu untuk dari wilayah atau provinsi sendiri gimana nih maksud contohnya? Nah, untuk wilayah atau provinsi itu adalah kantor yang ada di suatu provinsinya. Contohnya di sini ada di kantor imigrasi Jawa Barat yang terletak di Jalan Jakarta nomor 27 Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40272. Oke. Untuk selanjutnya skema lainnya boleh dilanjutin aja kali ya, soalnya kayak aku juga bingung ini nggak ngerti semua. Ya, Nanti aku jadi- malah banyak nanya. Ya, jadi di sini setelah wilayah itu lanjutkan ke eselonnya. Iya. Eselon dari Kemenkumham ini ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian lanjut ke K atau L. Ya di sini udah jelas lah ya di apa itu kementeriannya. Jadi kementeriannya di sini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Oke. Republik Indonesia. Sebentar, itu berarti ke Kementerian Hukum Republik Indonesia itu karena tadi kita ngambil kasus contohnya itu mengenai itu, jadi otomatis karena kita ngambil kasus itu jadi kementerian lembaganya itu mengenai Kemenkumham Republik Indonesia gitu ya. Ya, dan mungkin misalkan ada yang mau nyoba-nyoba bikin ini juga kita bisa nyari di website indonesia.go.id. Mungkin nanti bisa kunjungin aja websitenya ya, karena di situ terdapat banyak kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Nah, kemudian kita lanjut ke LKKL-nya. Di sini LKKL-nya itu untuk yang kementerian atau lembaga itu ada 5 LKKL-nya deh. Di sini yang pertama itu ada laporan operasional, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga neraca, yang keempat laporan realisasi APBN, dan yang kelima itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan Selanjutnya aku mau nanya lagi nih mengenai mekanisme penyusunan LKKP itu, boleh dijelasin nggak sih dari awal mulainya itu dari kementerian atau lembaga sebagai penggunaan anggarannya itu? ya boleh. Jadi di sini udah ada nih contohnya juga untuk konsolidasian terkait Bendahara Umum Negara atau BUN dengan kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran ya. Ya. Di sini bisa dilihat dari sini ya kayak dari tingkat satuan kerja atau satker. Untuk yang lembaga ini satkernya ada di sini, dan ini satker dari BUN. Ini langsung ke pemerintah pusatnya, yaitu Bendahara Umum Negara. Ya. Kemudian tingkat wilayah ini adalah di lembaga ini masih ada tingkat wilayahnya, karena ini kan masih apa ya istilahnya tuh ya, masih di bawah pemerintah pusat lah istilahnya gitu. Berarti untuk hubungan antar entitas pusat yang mekanisme penyusunan LKKP ini dengan sistem akuntansi instansi ini masih sama aja ya untuk skemanya? Ya untuk skema masih sama, cuman Ada perbedaan nggak nih? Perbedaannya di mana nih? Biar aku lebih jelas aja. ya di sini ada perbedaan nih teh di tingkat wilayah dan laporan keuangannya. Untuk tingkat wilayah, kalau di BUN ini tingkat wilayahnya nggak ada. Sementara di lembaga atau kementerian itu masih ada, Iya. karena mereka di bawah BUN kan. Iya. Dan untuk laporan keuangannya tersebut ini mengalami perbedaan.
yang dimana perbedaannya itu cuma ada satu di laporan arus kas. Iya. Nah, itu laporan arus kas itu hanya ada di laporan keuangan bendahara umum negara. Sementara di kementerian atau lembaga itu nggak ada. Ya, aku udah ngerti sih penjelasannya. Ya. Ternyata ada lagi nggak nih informasi tambahan? Ya mungkin sekedar informasi aja ya, dari ini konsolidasian dari sistem akuntansi instansi atau SAI Ya. ke sistem akuntansi bendahara umum negara itu ya cuman ada perbedaan itu doang sih. Tuh, Oke. ya cuman perbedaan di laporan keuangan dan tingkat wilayah itu. Oke. Mungkin biar lebih jelas gitu ya. Oke, sampai sini aku udah paham sih apa yang udah kamu jelasin. Untuk aku yang emang awam banget tuh aku udah cukup paham secara gambaran umumnya gitu kan. Karena kalau dijelasin detail juga mungkin aku pusing gitu, karena kan kayak terlalu banyak gitu. iya, dan ini kan bukan emang ini aku gitu ya. Bukan basic gitu ya. Iya, jadi kayak aku juga kalau langsung dikasih banyak-banyak kayak banyak banget nih gitu. Pusing, jadinya. nanti malah nggak ngerti gitu Ya. kan. Cuma kalau kayak gini aku secara gambaran umum kayak gini, makasih banget aku jadi tahu informasinya. Jadi aku juga lebih tahu sih kayak apa itu tadi SAP, LKKP, terus dari sistem akuntansi instansi hingga ke mekanisme penyusunan LKPP ini. Jadi untuk materi akuntansi pemerintahan pada kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya kita Iya. penjelasannya, dan ya cukup sampai di sini. Mungkin Teteh udah paham semua nih ya. Mungkin Teteh bisa jelasin terkait yang tadi udah saya jelasin. Oh iya, boleh banget. Aku bisa ngejelasin nih mulai dari yang tadi udah kamu jelasin ya. Yang Iya. pertama kan ada SAP itu sendiri ya. Iya. Nah, SAP sendiri itu kan terdiri dari 4 jenis, bener gak? Benar. Nah, SAP ini itu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Iya. yaitu Presiden SBY SBY. atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk selanjutnya kemudian diundangkan itu oleh Kemenhumkam Patrialisasi Akbar, gitu kan? Bener gak? Nah, Nah, oke. tapi lebih tepatnya itu Patrialis Akbar. Oke, sorry. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai LKPP, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat ya. Nah, di LKPP ini sendiri itu kan sudah disusun sejak tahun 2004. Nah, LKPP ini itu ada perbedaan. Nah, di LKPP ini sendiri itu perbedaannya seperti di neraca, laporan arus kas, dan juga laporan operasional. Ya, Nah, mungkin intinya itu bedanya di laporan keuangannya gitu ya. ya benar. Nah, dan yang selanjutnya itu mengenai sistem akuntansi instansi, di mana kata instansi ini tuh berarti seperti lembaga Ya. atau pemerintahan ya, yang dimana dimulai dari satuan kerja atau satker. Ya. Satuan kerja itu seperti kota atau kabupaten ya, Iya, benar nggak? kantor yang ada di kota atau kabupaten. Iya. Ya. Seperti tadi yang dicontoh itu kita ngambil Kemenkumham, dan itu tuh adanya pakai di Panjunan, Cirebon. Ya, Benar. benar. Nah, Panjunan. selanjutnya dari itu tuh kita ke wilayah. Nah, untuk wilayahnya itu seperti provinsi, tepatnya tuh ada di jalan Jakarta di Bandung ya. Iya, di kota Bandung, Karena itu termasuk ke wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Lalu selanjutnya ada Eslian 1. Nah, untuk itu tuh dipegang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, selanjutnya ada Kementerian atau lembaga. iya, kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaganya itu berarti tadi Kemenhukam Republik Indonesia. Ya. Dan ada yang terakhir itu LKKL. Nah, LKKL sendiri itu di sini ada neraca, laporan operasional, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Mungkin cukup kalian dari aku. Ya. Mungkin cukup kali ya penjelasan dari kita pada hari ini terkait tentang akuntansi pemerintahan ya Teh ya. Iya. Dan mohon maaf
apabila terdapat salah kata, salah ucapan, dan kekeliruan dalam penjelasan materi kali ini, saya Muhammad Apriyat Maya dan rekan saya Riza Dina Naradia Kartika. kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.